많이 뛰는 거 아니야? 하나씨! 하나씨 내 말 들려? 이 남자하고는 절대 안 돼. 될 수가 없어. When the night has come and the lane is dark and the 그리고 얼굴형은 지금 셋 남았네. 심은아, 이미연, 이영권. 배고픈 거울따인 이제 지워버리는 거야. 그만 다시 하자. 그만. 괜찮아? 기사 양반, 피나. 아저씨. 쪽팔리게. 아이, 진짜. 아이, 괜찮아요, 괜찮아요. Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film komedi romantis Korea yang sudah cukup lama. Sebuah film yang juga mengandung banyak pesan di dalamnya, yaitu film 200 Pounds Beauty. Film yang diadaptasi dari manga Jepang berjudul Kanas Big Success ini menampilkan Kim Ah Jung sebagai Kang Hana atau Jenny, Joo Jin Mo sebagai Han Sang Jun, dan Ji So Yoon sebagai Amy. Di film ini seorang wanita dengan bobot tubuh berlebih mencoba untuk merubah nasibnya dengan melakukan operasi plastik dan diet total. Tetapi ternyata itu semua juga tetap tidak bisa membuatnya bahagia. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini, ada seorang wanita gemuk dan terlihat sangat ceroboh mendatangi seorang dukun untuk merubah nasibnya. Tetapi dukun itu malah meledeknya dan hanya memberinya sebuah jimat. Dia adalah Kang Hana. Kerja sampingannya adalah menjadi penghibur seks pria-pria kesepian melalui telepon. Dan dia tinggal hanya bersama Sarang, anjing kesayangannya. Suara Hana sangat indah. Itu juga yang membuat Hana bekerja sebagai ghost singer atau penyanyi tersembunyi yang bernyanyi untuk penyanyi bernama Amy. Dia sangat menyukai direktur agensinya yang tampan bernama Sang Jun. Tetapi dia nggak pernah berani menyatakan perasaannya karena dia pun sadar diri dengan kondisinya. Sang Jun sangat memperlakukan Hana dengan baik. Kebaikannya itulah yang membuat Hana menjadi salah paham. Terlihat Hana juga dulu pernah sempat patah hati dan mencoba bunuh diri dengan minum obat diet berlebih. Bukannya berhasil, malah menyusahkan tim medis karena berat badannya. 하나, 둘, 셋. 제가 넘어갈게요. Setelah curhat dengan sahabatnya Jungmin, yang juga bekerja sebagai backing vokal Amy, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mentato logo Hakuna Matata di pinggang mereka dengan maksud agar harapan mereka bisa terwujud. Suatu hari selesai rekaman, Sang Jun mengantar Hana pulang. Tapi saat itu Hana minta diantar ke rumah sakit jiwa untuk menemui ayahnya. Sang Jun mengingatkan Hana untuk datang ke acara ulang tahunnya besok. Dan besoknya, ada paket yang datang untuk Hana dari Sang Jun, yang isinya adalah sebuah gaun merah cantik. Tapi ternyata ukurannya nggak pas untuk Hana. 난 잘 모르겠다. Hana tetap memakainya ke acara Sang Jun, dan membuat Hana jadi bahan ledekan orang-orang di sana. Semua jelas,
Saat Amy masuk ke ruangan itu dengan gaun yang sama dengan Hana, Sang Jun menegur Amy saat di toilet. Dan dia berkata pada Amy kalau mereka hanya membutuhkan Hana. Jadi bersikap baiklah pada Hana. 그냥 나도 물어줘. 그 전에 우리한테 온 걸 감사하게 생각해야 돼. 너를 고쳐놓을 거야. Saat itu kebetulan Hana berada di dalam salah satu bilik toilet itu. Dan dia mendengar semuanya. Dan sangat kecewa pada Sang Jun. Karena sedih, Hana pun mencoba bunuh diri lagi. Tapi tiba-tiba salah satu pelanggan kesepiannya menelepon. Dia pun teringat kalau pelanggan itu adalah seorang dokter bedah plastik. Dia pun mendatangi dokter bedah plastik itu. Dan sedikit mengancam dokter itu kalau nggak mau melakukan operasi untuknya. Akhirnya dokter itu menyetujuinya. 직접 스타킹도 찢으시고. 아 참. 어제는 사모님 샤워하시고 안아드리셨나? 수술 일정 다 갖고 와. Dia juga membuang anjing kesayangannya itu di salah satu rumah besar karena merasa nggak bisa mengurusnya lagi dan dia akan menjadi orang yang berbeda setelah operasi nanti. 셋 남았네. 시무나, 이미연, 이영애 누구 할래? 이영이 아홉 여덟 일곱 Setelah operasi plastik, dia langsung menjalani diet ketat di rumah sakit. Agensinya Amy pun terlihat kesulitan semenjak kepergian yang tiba-tiba. Sampai setahun kemudian, Hana berhasil merubah total tubuhnya. Dan sekarang dia menjadi wanita cantik. 완전한 자유를 얻으려고 이제 지워버리는 거야. 그만 다시 하자. 그만. 선배 맞아요? 수술한 지 너무 안 나는 거 아니에요? Dia bersenang-senang. Pertama yang dia lakukan adalah beli baju yang sangat dia inginkan selama ini. Kemudian saat dia ke mall, dia melihat Sang Jun dari kejauhan dan mengikuti kemanapun Sang Jun pergi. Saat di parkiran mall, ada seorang pria pengantar makanan yang menabrak palang pintu parkiran karena terpesona padanya. Dia menolong pria itu dan Sang Jun pun datang. Dia belum siap untuk bertemu Sang Jun, jadi langsung buru-buru pergi dari sana. Kemudian Hana nggak sengaja menabrak taksi karena rem mobil barunya nggak berfungsi dengan baik. Dari kejadian itu, akhirnya dia menyadari kalau semua wanita cantik selalu diperlakukan baik meskipun dia salah. 내 아주 일년 들어눕는다. 어? 왜 엄마는 억울한 남의 차를 들이받고 그러는 거야 지금? 하루 먹어서 하루 먹고 사는 그런 사람은. 괜찮아? 아 나가서 초면인가 내가 한번. 뒤차는 안 보여? 차 빼라. 야, 차 다 돌려서 가라. Karena foto di KTP-nya masih foto lama, akhirnya dia harus menunggu Jungmin untuk membebaskannya. Awalnya Jungmin gak mengenali Hana. Saat melihat tato Hakuna Matata mereka, akhirnya Jungmin percaya dan sangat terkejut dengan perubahan Hana. Setahun menghilang, sekarang Hana malah mengikuti audisi menjadi ghost singer untuk Amy lagi. Dan memalsukan data dirinya, kini dia bernama Jennie. Sang Jun terlihat mengenali Hana. Hana sudah ketakutan dan menangis. Tapi ternyata dia mengenali Hana sebagai seseorang yang dari kemarin mengikutinya terus-menerus. Sang Jun akhirnya ingin menjadikan Hana sebagai penyanyi. Tapi saat diminta untuk operasi plastik oleh eksekutif dari perusahaan rekaman, dia menolaknya dengan alasan kalau dia ingin tetap alami. Tentu omongannya itu sangat nggak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya Sang Jun dan bagian eksekutif perusahaan rekaman mengenalkan sosok Jennie pada ayahnya Sang Jun yang merupakan CEO dari perusahaan rekaman. Meski sulit, akhirnya berhasil dan mereka akan segera mendebutkan Jennie. Selama itu juga Amy masih berusaha untuk mencari Hana, sampai-sampai dia menemui ayahnya di rumah sakit karena berharap Hana datang untuk menjenguk ayahnya. Kemudian saat rekaman untuk lagu debutnya, Sang Jun kurang menyukai sikap Hana saat bernyanyi.
karena dinilai terlalu fokus pada penampilan jadi nggak terasa feel lagunya. 지금 시작해 조금씩 뜨겁게 Sangjun akhirnya menunjukkan rekaman video saat Hana menyanyi dulu. Dia menyukainya karena terlihat sangat tulus saat menyanyi. Dia pun terlihat marah saat Hana mencoba menjelekkan Hana yang dulu dan berkata kalau Hana yang dulu sangat spesial untuknya. Hana berniat akan mengaku pada Sangjun tentang siapa dirinya sebenarnya. Tapi Jungmin mengingatkannya kalau pria nggak suka wanitanya melakukan operasi plastik. Mereka akhirnya malah bertengkar karena Hana balik mengingatkan Jungmin untuk tidak jatuh cinta pada pria yang hanya ingin memanfaatkannya seperti pengalaman dia dulu. Hana lanjut makan malam di rumah Sangjun. Saat sedang membicarakan mengenai operasi plastik, tiba-tiba seekor anjing melompat ke pangkuannya. Itu adalah sarang, tapi Hana pura-pura nggak mengenalnya. Saat sedang lanjut bicara dengan Sangjun, sarang terus mengganggunya. Sampai akhirnya dia memakai jurus andalannya, yaitu mengarahkan tangan seperti pistol dan seolah menembak sarang. Bang! 아 그리고 요즘 사람 야! 빵! 요즘 Sarang pun nurut padanya, dan Sangjun terheran melihatnya. Di perjalanan pulang, Sangjun melihat Hana sedih, dan akhirnya Sangjun membahas lagi tentang operasi plastik. Tapi ternyata Sangjun malah bilang kalau nggak masalah operasi plastik, asal wanita itu bukan pacarnya. Harapan Hana seakan hilang begitu saja. Tiba-tiba ada si pria pengantar makanan yang sedang menguntitnya. Saat Sangjun mencoba mengintimidasinya, Hana marah dan malah membela pria itu. Hana berkata kalau nggak semua orang memiliki kesempatan untuk menyatakan perasaan mereka. Dan itu jadi membuat mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Suatu hari selesai latihan, Hana melihat Amy yang sedang berlatih nyanyi sendirian. Hana pun memberi nasihat dengan kalimat yang sama persis dengan yang dikatakan oleh ayahnya pada Amy waktu Amy berkunjung ke rumah sakit. Sejak saat itu Amy terlihat curiga pada Hana. Apalagi saat Hana mengatakan itu adalah nasihat dari ayahnya. Besoknya rumor tentang kepalsuannya tersebar. Saat di salon, tiba-tiba dia dapat telepon dari rumah sakit kalau Jungmin overdosis obat tidur yang dia beli dari pacarnya. Hana pun langsung mendatangi kantor pacar Jungmin dan memukulinya saat di lift. Untung pria itu sangat gila uang, jadi Sangjun hanya menutup mulutnya dengan uang dan langsung pergi. 치마 입고 다니지 말라 했잖아. 이게 뭐야 이게? 머리 산발되고. 뭐 내가 느꼈어 어쩔 뻔했어. Akibat mengurusi masalah itu dulu, mereka hampir telat datang ke acara perdana Hana yang akan tampil sebagai Jennie. Mereka sempat kebingungan karena waktu sudah mepet dan tidak sempat memikirkan konsep untuk Jennie. Akhirnya Sangjun hanya bisa berharap Jennie bisa menyanyi dengan hati seperti bagaimana Hana dulu bernyanyi. Kemudian Sangjun menyemangatinya dan kemudian Jennie memeluknya seperti dulu Hana memeluknya. Awalnya Hana kurang percaya diri dan akhirnya berhasil. Semua orang menyukainya. 이 친구 제법 한데. Sangjun kini semakin dekat dengan Hana. Sampai saat mereka berdua mabuk, Sangjun mencium Hana. 근데 가슴은 만지면 약간 티는 나. Tapi Hana menggagalkannya saat Sangjun ingin memegang payudara dan bokongnya karena dia takut ketahuan kalau dia melakukan implan. Namun sayangnya, di malam itu juga Sangjun mengetahui kalau Jennie adalah Hana setelah melihat logo Hakuna Matata yang digambar oleh Hana di kaca. Dan Sangjun terlihat menjauhi Hana karena bingung harus bereaksi seperti bagaimana padanya. Kemudian terlihat keributan di acara pesta di malam sebelum konser perdana Hana. Ayahnya datang dibawa oleh Amy, dan saat itu Hana bertingkah seolah tidak mengenal ayahnya. Setelah pesta itu, Sangjun bilang pada Hana kalau dia sudah tahu semuanya. Dan Hana pun akhirnya menjelaskan alasan melakukan itu semua.
Besoknya, tepat sebelum konser dimulai, tersebar berita kalau Jennie adalah palsu. Dan disebutkan juga kalau dia adalah Hana, si wanita gemuk yang melakukan operasi plastik habis-habisan. Setelah ada perdebatan, Sang Jun tetap melanjutkan konser walaupun CEO melarangnya. Saat musik sudah mulai dimainkan, dia melihat ayahnya yang diseret oleh petugas keamanan karena maju ke depan panggung. Dia langsung berteriak menghentikan petugas itu. Kemudian dia juga meminta maaf pada semua orang yang ada di sana dan mengakui semua kesalahannya. 그만할래요. 진짜 못하겠어요. 죄송합니다. 전 제니가 아니에요. 한나예요. Yang lebih menambah haru adegan ini saat diputarkannya video Hana yang masih gemuk sedang bernyanyi sebagai ghost singer di layar besar. 강한 나는 되게 못생기고 그래서 저 뒤에 있어요. 발끝까지. 지금은 진짜 책을 보고 싶다. 저예요. 강한 나. Kemudian semua penonton di sana menjadi sangat tersentuh dan akhirnya meneriakkan kata penyemangat untuk Hana. Gwenchana, Gwenchana, yang berarti mereka nggak masalah dengan semua itu. 마지막으로 한 번만. Setelah kejadian itu, Jennie kembali menjadi Hana dan merilis ulang album itu dengan nama aslinya. Dan tentu sebagai seorang artis pasti tetap ada yang gak suka padanya. Tapi Hana sama sekali gak mempersalahkan itu semua. Yang terpenting baginya, hubungan dia dengan orang terdekatnya kini kembali membaik. Baik dengan ayahnya, Jungmin maupun Sang Jun. Di akhir scene terlihat kalau dokter bedah plastik itu kini ramai pasien. Dan ternyata Jungmin adalah salah satunya yang ingin merubah dirinya seperti Hana. Ya, itulah alur cerita dari film 200 Pounds Beauty. Gimana guys? Tertarik untuk operasi plastik juga? Sepertinya mensyukuri apa yang sudah kita miliki sekarang itu yang terbaik. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. 하루 와서 하루 먹고 살아 그런 사람 없. 괜찮아?